dalam kultur Indonesia, apalagi Jawa, pemimpin itu Gung Binatoro, kalau orang Jawa begitu. Gung Binatoro ya. Ini konteks Jawa. Indonesia itu bukan soal Jawa saja. Enggak, ini kalau contoh. Perasaan Ini contoh. orang Jawa dipakai untuk orang Ini contoh. Ini Ini contoh. Ya, contohnya sudah salah. Contoh ya. Ini contoh. Saya rasa tidak hanya di Jawa pemimpin itu dihormati, tidak hanya di Jawa. Jadi tadi hanya saya contohkan di Jawa itu Gung Binatoro itu dia punya wahyu, dapat wahyu, gitu ya. Itu dalam konteks seperti dulu begitu. Sekarang, sekarang di era demokrasi boleh nggak dikritik? Boleh. Tetapi dia harus sesuai dengan aturan perundang-undangan. Apa itu undang-undang? Undang-undang itu misalnya adalah tadi sudah ada, walaupun ini mungkin di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 ada yang berpendapat ini tidak berlaku dan sebagainya. Secara positif dia beberapa kali dipakai. Nanti biarlah kalau ahli hukum tata negara sama ahli hukum tata negara bicara mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Yang di pasal 14-nya ada masalah di situ. Nah, sebentar saya minum dulu. Supaya lebih enak ya. Jadi begini, Mbak, teman-teman semua. Apa yang dilakukan oleh Rocky itu sudah saya catat. Mohon maaf saya mencatat karena supaya akurat ya. Karena kalau tidak akurat nanti bermasalah juga. Jadi Rocky mengucapkan di videonya itu kata-kata tadi sudah disinggung ya tentang menjual negara. Tapi tidak hanya itu. Kata-kata itu adalah dia mengatakan begini. Kalau ada presiden BCG tolol tadi kan sudah situ ya. Kemudian disebutkan lagi ditambah tuduhan bahwa presiden telah menjual negara ke Cina. Lalu dikatakan kebijakan bangsa ini telah dikhianati oleh pemimpin tertinggi. Kebijakan bangsa ini dikhianati oleh pemimpin tertinggi. Dia juga berbicara bahwa undang-undang Omnibus Law itu untuk kepentingan penindas. Kemudian dikatakan juga bahwa cerita tentang manajer-manajer yang akan dapat pensiun 1 miliar ternyata hanya dapat 25 juta karena dirampok oleh kebijakan Omnibus Law. Apakah betul? Ini perlu ahli-ahli yang untuk mencoba membedah ini sesuatu peristiwa yang benar atau tidak. Jadi perdebatan. Ya, ini harus diperjelas. Supaya tadi, kalau memang Rocky itu dianggap menyebarkan pemberitahuan bohong, ini bohong atau tidak? Itu harus diperjelas sama ahlinya. Termasuk menjual Cina sama katakanlah sama Bu Menteri Luar Negeri, bagaimana? Benar nggak menjual negara ini kepada Cina? Gitu kan? Kemudian juga dikatakan bahwa Jokowi ingin menunda-nunda pemilu, apakah betul? Itu hanya persepsi dia atau ini ada peristiwa yang memang terjadi atau peristiwa itu tidak seperti itu? Tapi semuanya berarti masih bisa diperdebatkan, masih Prof, diperdebatkan. Ya? Belum masuk itu unsur berita bohong, belum masuk, Prof. Sebentar. Bisa saja di dalam perspektif tertentu itu adalah berita bohong. Oke, kalau nggak bisa, artinya penyebaran berita hoax bisa gitu? Ini bukan hoax, pemberitaan bohong ya, bohong. Artinya sesuatu yang tidak benar, tapi dia siarkan. Tujuannya apa? Untuk memframe bahwa ketika dia mengajak orang-orang buruh tanggal 10 Agustus itu turun, itu logis. Makanya kan dia mengajak, dia menginginkan, kata-kata dia, saya menginginkan tanggal 10 ini membuat jalan tol itu berhenti, gitu. Nah kalau ini benar-benar terjadi, maka benar-benar dia bisa saja ditersangkakan ya. Ditersangkakan dengan pasal 14 ayat 1 bahwa dia menyebarkan pemberitahuan bohong yang dengan sengaja memunculkan keonaran. Tinggal nanti ada onar enggak? Sekarang sudah onar. Keributan di dunia fisik, keributan di dunia maya. Onar itu harus di dua dunia, yaitu dunia fisiknya juga, dunia maya juga. Keributannya itu. Nah inilah maka ketika pasal 14 itu dibuat, Prof, Undang-Undang Nomor 146 belum ada dunia maya, Prof. Makanya Prof memang tidak hanya di dunia maya. Saya bilang, saya mengatakan itu ketika saya diwawancara sama Deddy Corbuzier, saya mengatakan ini di dunia fisik, fisiknya yang lebih dulu. Tetapi dunia maya juga. Kenapa?
Karena keributan ini terkait dengan kemarahan. Bagaimana mungkin Kemarahan itu- undang-undang itu dibuat tahun 46, konteksnya kemudian disebut itu berkaitan dengan dunia maya. Belum Iya, ada. saya juga tahu justru saya itu saya yang mengatakan itu di Baik. tempatnya Prof. Deddy Henry. Corbuzier Iya, bahwa makanya- tidak ada dunia maya. makanya saya kasih Tapi tahu begini, Prof. salah. saya katakan sebentar. Ini fisik dulu, jadi Baik, Prof. harus Henry. ada keributan. Artinya harus fisik. ada imbasnya ya, Tapi Prof. Henry, ya? provokasinya Prof. itu Henry. sekarang karena teknologinya itu Berarti harus ada Fisiknya kan dampaknya. belum ada. Bung Haris Azhar singkat aja. Di Bung luar Deddy proses, di sudut apa kiri namanya? belum bicara. Oh iya. Bung Deddy ditahan Oke, dulu. Bung Haris Azhar. Bung Haris Azhar. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya, apakah menurut Anda kritik Rocky Gerung ini masuk substansi yang berujung seperti sekarang? Penyebaran berita bohong hingga menyebabkan keonaran. Berbuntut pelaporan di mana-mana Enggak, sekarang. kalau bisa pertama dikatakan. saya begini, saya kasih perumpamaan. Kalau ada orang Malaysia barangkali nih ya, datang ke Indonesia bisa ditangkap tuh. Kalau ditanya, Encik mau kemana? Mau pusing-pusing, ya kan? Masuk berita bohong nggak tuh? Buat kita pusing-pusing itu sakit, dia mau jalan-jalan. Saya kasih perumpamaan itu, jangankan standar moral dan budaya, bahasa kita aja, per menit ketemu orang berbeda, bisa berbeda pula kita. Saya suka telepon teman saya orang Papua, bahasa saya berubah, SPOK saya berubah, K dulu, ujungnya baru S. Jadi ada kontekstualisasi, gitu. Nah itu juga bagian dari budaya. Bagaimana kita menghormati teman kita yang beda budaya, beda cara bicara dan lain-lain. Jadi itu satu, saya mau kasih contoh. Yang kedua, saya menikmati diskusi ini, berantemnya Om Deddy sama Nggak ada yang berantem, Bang. Nggak usah berdebat ini, karena bangsa ini perlu ada 1000 perdebatan seperti ini. Gitu. Jadi kalau tadi ada kutipan, ada video bahwa Rocky bilang bahwa saya ingin menghidupkan nalar kita untuk kita berdebat. Saya menikmati, di situ partainya beda, ini dukung beda, yang itu nggak punya partai, nggak ada yang ngajak, ya. Bu Irma, ini menurut saya nggak ada masalah, tapi gara-gara Rocky kita muncul semua percikan-percikan kecemerlangan tadi itu. Saya banyak gak setujunya sama cara membunuh legal standingnya Bu Irma terhadap Rocky gitu ya. Soal tafsir pasal 14-15 yang saya lagi jadi korbannya, dan saya juga. Anda bukan 14 Anda kan 27 ayat 3. Saya kan terdakwanya. Saya terdakwanya. Kalau Anda kena pasal 14 ayat 1, ayat 2, saya bisa jadi saksi ahli itu karena nggak Nanti kena. saya mau ngundang Anda. Bantuin Prof. Henry, Prof. ya. Tolong bantuin, Saksi Prof. Kalau meringankan, pasal ahli 27 ayat meringankan. 3, iya. Enggak, artinya begini, saya menikmati ini semua. Dan ini sebetulnya yang diharapkan Rocky. Bagaimana membantah bajingan tolol tadi itu dengan, tadi Bu Irma menyebutkan 8 hasil, saya juga baca pernyataan press conference-nya Bu Retno, Menlu, kemarin saya baca juga. Dan saya yakin itu jadi semakin perlu dimunculkan karena dalam rangka untuk menetralisir diskusi soal bajingan tolol tadi itu. Nah, jadi menurut saya justru menikmati. Karena kalau semuanya terlalu bersatu padu, merdu-merdu, ya bukan catatan demokrasi. Kalau Anda berada di narasi yang mana ini, Bang? Apa maksudnya? Mana tuh pilihannya apa dan apa? Nah, itu kan tadi kan ada perbedaan. Nah, kalau versi Anda itu seperti Tadi apa? kan Bang? saya sudah bilang, menurut saya ini kecerdasannya Rocky mengaktifkan cara berpikir kita sebagai banyak kelompok masyarakat yang di Bukan kelas begitu. menengah untuk mendiskusikan. Berdebat, berdiskusi itu akan menciptakan orang menjadi semakin cerdas, ya. Iya. Orang akan menjadi semakin dewasa, ya, karena Iya. debat, diskusi. Betul. Dan orang menjadi semakin hati-hati, ya. Tapi tidak berarti bahwa orang boleh memprovokasi mengajak masyarakat yang lain Pak untuk Henry. menutup Enggak, jalan, begini. misalnya begitu. Enggak. Itu persoalan lain, apalagi di Begini. sebentar, apalagi Sebentar, sebelum sebentar. mengajak Saya mau itu, bicara dulu. sebelum Jadi mengajak begini, itu dia menutup bergambarkan jalan. dulu gambaran-gambaran yang Tadi makanya memang saya ada bilang. kebohongan, Oke, gitu. silakan. Makanya Boleh. begini, makanya tadi saya bilang, Anda kan ahli komunikasi, ya. Bahasa itu setiap katanya selain punya arti, dia juga simbol. Nah, lalu yang kedua ada konteks penggunaannya. Saya bukan ahli linguistik, tapi gara-gara saya dijadikan terdakwa, saya bisa bilang saya lebih ahli dari ahli linguistik, tapi bukan benar-benar ahli.
tapi saya mempelajari betul-betul. Yang ingin saya katakan, ketika Rocky bicara seperti itu, ada konteksnya, ada runutannya. Bahwa Anda mau bilang saya belain Rocky, iya. Dia teman saya banyak belajar sama dia, saya banyak nanya sama dia juga nanya sama saya, ya kan? Ada kelebihan saya dibandingin dia, ada kelebihan dia dibandingkan saya. Kita pertukaran informasi. Jadi saya belain dia, iya. Nah, sampai di situ saya mau bilang bahwa ada konteks-konteksnya. Misalnya tadi Pak Henry menjelaskan, bagus tuh, dari semua kita nggak ada yang mencatat. Ya kan, meskipun Om Deddy HP-nya berdiri, tapi nggak ada catatan di HP-nya. Ada. Tapi Pak Henry Banyak, mencatat. Tapi kan itu semua ada runutannya. Yang kesimpulannya, sementara waktu dia orasi, ada kata-kata BJK TLL tadi itu. Nah, jadi yang mau saya katakan, sekali lagi, kita nggak diskusi soal hukum, tapi diskusi soal persepsi, soal tafsir, standar etika. Saya lebih dari otomatis, Bung Haris, ya. saya melihat ada masalah besar yang ditimbulkan dari ucapan panjang Rocky itu. Iya. Saya melihat satu titik krusial yang tadi saya bilang. Karena di situ dia mengajak buruh melakukan gara-gara supaya negara mendengar. Bagi saya itu problem. Makanya saya bilang tadi bukan gara-gara Om Deddy. Enggak, bukan gara-gara. Dia bercerita bahwa demonstrasi negara boleh hanya dong. bedakan dengan demonstrasi dengan negara. Makanya harus dibedakan antara sesuatu yang bersifat mencerahkan dengan sesuatu yang bersifat menghasut. Kan ini begini, berjelas. ada banyak kasus. Kemarin misalnya ngumpul angklung boleh. Ya kan? Jangankan Loh, makanya orangnya. Anda tadi kan bicara angklungnya konteks. dari mana saya pusing tuh. Bung Haris kan bicara konteks beda tadi. dengan mengajak Anda nutup kan bicara jalan begitu loh. konteks. Enggak. Kan saya jelaskan konteksnya. Konteksnya dia berada ketika di depan negara yang buruh bikin boleh kan? yang sedang Boleh nggak? memanggil dia. Om Deddy, kalau negara yang bikin boleh nggak? Siapapun boleh, Dengar asal dulu, tidak boleh. Tadi mengganggu, kan Bung Haris merugikan bicara, orang lain. Bung Haris bicara konteks nih, saya bawakan Om Deddy pernah konteksnya. jalan-jalan nggak kalau hari Sabtu Minggu ke Konteksnya, Senayan? Kenapa? Pernah jalan-jalan nggak Sabtu Minggu ke Senayan? Kalau jalan-jalan tidak ada masalah, kenapa? Bukan, macet gara-gara banyak acara. Itu ngeganggu nggak? Loh, kalau Itu kan ini aturannya udah nggak ini nyambung. kita ngomong tentang Tadi Bung minimal Haris- ngomong tentang Prof, hukum. sebentar, Prof. Hukum itu selalu ada yang namanya willing and Bukan, written. ini nggak soal Ada hukum. Ini mau bicara ada konteks. Kita mengetahui nggak bahas dan soal hukum. menghendaki. Bicara konteks. Ya. Konteksnya jelas kalau menurut saya. Iya. Konteksnya adalah Rocky diundang dalam satu pertemuan buruh Iya. yang tidak puas karena kebijakan Omnibus Law. Iya. Oke? Tapi kan dia menyeret ke sana kemari bahwa Jokowi itu nggak mikirin negara, mikirin rakyat, mikirin diri sendiri, cari aman. Lalu IKN dijual. Lalu bicara Omnibus Law tentang orang yang nggak bisa nikah karena gajinya hilang. Kemudian dia menyimpulkan ini kita harus bikin gara-gara. Gara-gara ini penting karena negara hanya Begini, mendengar Om hanya Deddy. takut Bang sama Haris harus massa. jawab, tapi usai Itu jeda. kan Sesaat lagi kami konteks akan kembali untuk pernyataan Anda. dia.